Halo, selamat malam teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sedikit dari sistem pakar. Yang pertama, pengertian dari sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem yang menggunakan pengetahuan manusia, di mana pengetahuan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah komputer dan kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah yang biasanya membutuhkan kepakaran atau keahlian manusia. Yang ke B, aplikasi pada sistem pakar. Yang pertama, dendral. Dendral itu mengidentifikasikan struktur organik tak dikenal melalui analisis spektrum, massa, dan ilmu kimia. Yang kedua, Meichen. Meichen itu identifikasi bakteri penyebab infeksi dan merekomendasikan antibiotik dengan dosis yang sesuai dengan berat tubuh pasien. Yang ketiga, deep matter advisor. Digunakan oleh Schlumberger untuk analisis data dalam pengeboran minyak. Yang keempat, XCON dan Excel, yaitu membantu konfigurasi sistem komputer besar, yang dikembangkan oleh Digital Equipment Corporation atau DEC dan Carnegie Mellon Universitas CMU pada akhir tahun 70-an. Yang kelima, SHOPE, yaitu analisis sirkuit elektronik. Yang keenam, prospektor. Digunakan di dalam geologi untuk membantu mencari dan menemukan deposit. Yang ketujuh, folio, yaitu membantu memberikan keutusan bagi seorang manajer dalam hal stok, broker, dan investasi. Yang kedelapan, delta. Delta yaitu pemeliharaan lokomotif listrik di sel. Yang kesembilan, YES-MFS, yaitu membantu operator komputer dan mengontrol sistem operasi MFS atau Multiple Virtual Storage, yang didesain oleh IBM awal tahun 80-an. Yang keberikut, ACE. ACE yaitu Speed Troubleshooting pada sistem kabel telepon, yang didesain dan dikembangkan oleh AT dan TB Lab pada awal tahun 80-an. Yang ke-11 bengkel mobil. Yang ke-12 Elsa dan ke-13 Perry. Karakteristik umum pada sistem pakar. Yang pertama, memiliki nilai kepakaran yang mampu membantu user dalam menyelesaikan tugas dan juga membantu memecahkan masalah dengan memberikan solusi. Yang kedua, domain tertentu. Merupakan kekhususan dari sebuah sistem pakar dalam membidangi suatu disiplin ilmu tertentu. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mengelola data yang memiliki ketidakpastian dan mampu memberikan semacam pertimbangan saran dan juga anjuran sesuai dengan kondisi dari lingkungan. Keempat, dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap. Kelebihan dari sistem pakar. Yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja yang mana dapat membantu dalam menyelesaikan setiap pekerjaan dalam waktu yang lebih cepat. Yang kedua, mampu meningkatkan kualitas dari sisi pemberian nasihat yang lebih konsisten. Dan yang ketiga, memiliki tingkat keandalan yang lebih relatif tinggi, serta dapat bekerja secara real time. Kekurangan pada sistem pakar. Yang pertama, biaya pengembangan yang cukup tinggi. Kedua, waktu pengembangan sistem pakar yang cenderung lama. Ketiga, user mungkin tidak akan tertarik untuk membeli aplikasi seperti ini karena harganya yang mahal dan hanya berlaku untuk kebutuhan spesifik saja. Yang keempat, laju ilmu pengetahuan yang cepat sehingga membutuhkan pembaruan atau update sistem pakar dalam jangka waktu tertentu. Yang berikutnya, komponen pada sistem pakar. Teman-teman bisa lihat seperti pada gambar di sini. Yang pertama, antarmuka pengguna atau user interface, yaitu merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. Yang berikut, basis pengetahuan.
Basis pengetahuan mengandung pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, akuisisi pengetahuan. Akuisisi pengetahuan adalah pengumpulan, perpindahan, dan transformasi keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam programmer komputer. Keempat, mesin inferensi. Mesin inferensi adalah komponen yang mengandung mekanisme pola pikir dan penalaran yang digunakan oleh pakar dalam menyelesaikan suatu masalah. Kelima, workplace. Merupakan area dari sekumpulan memori kerja atau working memory. Memori kerja merupakan bagian dari sistem pakar yang menyimpan fakta yang diperoleh saat dilakukan proses konsultasi. Yang ketujuh, konsep dasar sistem pakar. Konsep dasar sistem pakar menurut Turban mencakupi beberapa persoalan mendasar, antara lain apa yang dimaksudkan dengan keahlian, siapa yang disebut pakar, bagaimana keahlian dapat ditransfer, dan bagaimana sistem bekerja. Konsep dasar sistem pakar yaitu pengguna yang menyampaikan fakta atau informasi untuk sistem pakar dan kemudian menerima saran dari pakar atau jawaban ahlinya. Oke, sekian dan terima kasih. Hanya itu yang bisa saya dapat jelaskan mengenai tentang sistem pakar. Selamat malam.